Pemuda setelah 10 tahun bertugas kembali ke rumah untuk menjenguk keluarga. Begitu naik mobil, dia menyebutkan alamat keluarga Xia. Namun, saat itu dia mendengar dari sopir, kakek Xia sudah meninggal dunia. Pemuda itu langsung terlihat bingung. Tidak mengerti mengapa dia mengatakan demikian. Sopir menyatakan bahwa berita ini sudah muncul di berita. Dia sebenarnya ingin kembali untuk menjenguk orang yang berjasa. Namun, tidak menyangka bahwa dia sudah tidak memiliki kesempatan lagi. Ketika dia tiba dengan terburu-buru, dia menemukan bahwa apa yang dikatakan sopir itu ternyata benar. Di rumah sedang diadakan pemakaman. Foto almarhum kakek Xia diam-diam tergantung di dinding. Semoga kakek Xia beristirahat dengan tenang. Ayah, semoga beristirahat dengan tenang. Tuan Xia, semoga tabah. Ayah, orang yang sudah meninggal tidak bisa hidup kembali. Biarkan kakek beristirahatlah dengan tenang. Namun, saat itu, pemuda itu langsung berjalan menuju di depan kakek Xia, tidak menghiraukan pertanyaan dan keraguan orang di sekitarnya, melainkan dengan diam-diam mengantar kakek Xia untuk terakhir kalinya. Jika tidak ada halangan, akan terjadi kecelakaan. Pemuda itu secara tidak sengaja menemukan roh kakek Xia belum sepenuhnya pergi. Dipastikan orang itu belum mati, namun orang-orang mengira dia sedang berbicara omong kosong. Kakek Xia adalah saya yang mendiagnosis secara langsung. Tanda-tanda kehidupan sudah tidak ada. Dia sudah menjadi orang mati. Mati atau tidak, buka peti mati dan kita akan tahu. Setelah mengatakannya, dia langsung membuka peti mati. Semua orang mengira dia adalah orang gila. Segera memanggil orang untuk mengusirnya. Kemudian pemuda itu mengucapkan mantra untuk orang meninggal. Jarinya diangkat dan mulai melaksanakan sihir. Setelah orang-orang menyadari tindakannya, mereka tidak bisa tidak terkejut. Ini adalah yang legendaris. Mantra kelahiran kembali. Ini melampaui ilmu kedokteran. Kekuatan besar. Ternyata identitas asli pemuda itu. Kebahagiaan adalah di dunia saat ini. Berkuasa di dunia saat ini, Dewa Susan. Pengaruh di bawahnya tidak hanya tersebar di seluruh dunia, tapi juga memiliki kemampuan yang luar biasa. Bahkan menghadapi ratusan ahli bela diri, dia bisa dengan mudah membunuh. Namun pada hari itu, pemuda melewati cobaan untuk menjadi dewa namun terluka oleh iblis batin. Hanya karena 10 tahun yang lalu, pemuda seluruh keluarganya dibunuh. Ayahnya berusaha menyelamatkan pemuda itu. Ia tinggal sendirian untuk menahan musuh. Memerintahkan bawahannya untuk segera membawa pemuda itu melarikan diri. Akibatnya, ayahnya dibunuh tanpa ampun. Dan pemuda itu tidak sengaja terpisah dari bawahannya tahun itu. Terpuruk di jalanan, ia hanya bisa mengorek tempat sampah untuk mengisi perutnya. Namun, ia tidak sengaja ditemukan oleh kakek Xia dan memberi sedekah roti kepadanya. Setelah dewasa, ia ingin membalas budi kepada sang dermawan. Maka ia datang ke rumah keluarga Xia. Bangun, kakek Xia ini telah bangkit dari kematian. Nama ayah dan kakek, makan, Tabib Sue. Ini adalah kakek saya. Kakek Xia memiliki tanda-tanda kehidupan yang kuat. Tubuhnya lebih sehat daripada orang muda. Bahkan lebih sehat, seperti dua orang yang berbeda dari sebelumnya. Tabib Sue, kamu menyelamatkanku. Tidak berani, tidak berani. Kakek Xia, ini adalah saudara kecil ini, telah menyelamatkan Anda. Anda adalah pengemis kecil itu. Kakek Xia, apakah Anda lupa? 10 tahun yang lalu, kamu memberiku makan. Itu Anda. Anak, ini tidak bisa dimakan. Ini ada roti, ambil ini. Cepat ambil. Kamu adalah pengemis kecil itu. Qin Feng, sungguh tidak terduga. Dalam waktu 10 tahun yang singkat, Anda bahkan telah belajar ilmu kedokteran yang begitu misterius. Dan bahkan menyelamatkan nyawa tua saya ini dari ambang pintu kematian. Kakek Xia, Anda sebenarnya tidak mati. Saya hanya membersihkan racun yang sangat berbahaya dari tubuh Anda. Racun yang sangat berbahaya. Kakek, seorang pengemis tahu apa tentang ilmu kedokteran? Menurut saya, itu semua adalah berkat Tabib Sue. Dia, hanya kebetulan saja. Ayah, saya juga berpikir ini aneh. Bahkan Tabib Sue tidak menyadarinya. Kamu memiliki racun yang sangat berbahaya di dalam tubuhmu. Dia seorang pengemis yang telah mengembara selama 10 tahun. Bagaimana dia bisa melihatnya dengan sekali pandang? Pengemis kecil, cepat katakan. Apakah itu di luar? Tidak bisa bertahan lagi. Ingin kembali untuk menipu makan dan minum ya? Baiklah, tubuhku sendiri. Aku tahu, ini adalah budi yang menyelamatkan nyawa. Qin Feng, hai, saya tidak tahu bagaimana membalas budi. Begini saja, saya hanya bisa menikahkan Xia Ruxue denganmu. Membalas budi menyelamatkan nyawamu. Besok kalian pergi mendaftar. Menikah dengannya. Saya tidak setuju. Kenapa? Apakah kata-kataku tidak berguna? Saya masih kepala keluarga. Saya bilang pernikahan ini harus dilangsungkan. Itu harus dilaksanakan. Saya. Kakek, ayah.
bisa merebut nyawa dari tangan Yama. Orang yang mencuri nyawa. Bagaimana mungkin itu hanya makhluk kolam? Tulang-tulangku yang tua, tidak akan hidup beberapa hari lagi. Keluarga Xia di masa depan, harus bergantung pada Qin Feng. Saudara-saudara, cepatlah. Orang ini sedikit hebat. Dulu bermain selama 1000 tahun saya tidak pernah kalah. Sekarang bermain game mobile lebih seru. Simpan keterampilan untuk tahun baru. Benarkah? Ayo. Hei, ada apa? Saudara-saudara, saya akan keluar dulu. Saya akan menikah terlebih dahulu. Hanya tahu bermain. Bahkan lupa mengambil akta nikah. Tidak menyangka, ternyata menikah semudah ini. Tapi demi membuat kakek senang, aku juga hanya bisa mengorbankan diriku sedikit. Maaf telah menyusahkanmu. Aku harus memberitahumu dulu. Meskipun kita memiliki nama sebagai suami istri, tapi saya punya beberapa hal harus aku jelaskan padamu. Pertama, aku menikah denganmu hanya untuk membuat kakek senang. Jadi tanpa izinku, kamu tidak boleh menyentuhku. HMPH, katakanlah. Kedua, aku terbiasa tidur di tempat tidur. Jadi kamu harus tidur di lantai. Aku tidur di lantai. Mengenai yang ketiga, aku belum memikirkannya. Tunggu sampai aku memikirkannya dan akan kuberitahu. Selamat tinggal. Jangan pergi. Ini konyol. Kalian berdua benar-benar sudah mengambil akta. Lalu, apa yang bisa dilakukan? Ini semua perintah kakek. Orang tua ini memang bingung. Aku akan mencarinya untuk berbicara. Tidak perlu. Apa yang ingin kamu katakan padaku? Ayah, bagaimana bisa kamu dengan mudah menikahkan Ruxue? Dengan dia, keterampilan medis Xiao Feng sekarang, apa tidak bisa membuktikan segalanya? Kakek, itu semua kebetulan. Lagi pula, jika orang lain tahu, aku menikah dengan seorang pengemis, bagaimana seharusnya orang lain melihat saya? Iya, Anda benar. Identitas Xiao Feng perlu diselesaikan. Begini saja, mengangkat Xiao Feng sebagai wakil manajer perusahaan. Apa, kakek, kamu bingung? Sudah, masalah ini, oleh kamu, ayah dan anak perempuan, mengumumkan secara langsung di perusahaan besok. Jika tidak berhasil, kalian tidak perlu kembali. Kakek, ayah. Apakah keluarga Xia tidak ada orang membiarkan bocah berambut kuning ini duduk di posisi wakil manajer? Kenapa? Apakah kamu juga ingin jadi wakil manajer? Aku. Pemuda, dapat bekerja di grup Xia, pasti ada kelebihan yang luar biasa. Di mana kamu sebelumnya bekerja? Bekerja di tempat yang tinggi. Sepertinya aku belum pernah bekerja. Apa mungkin dari sekolah ternama? Sepertinya aku juga belum pernah sekolah. Apa? Wajah kami semua telah dihancurkan oleh orang ini. Tuan Xia, aku usulkan segera untuk mengangkat bocah ini. Usir dia. Jika kamu bersikeras untuk mengangkat anak ini ke posisi, maka kami akan mengundurkan diri. Aku juga setuju. Bahkan anak yang seperti ini, yang belum tumbuh rambutnya, dengan alasan apa dia memimpin kami? Aku juga setuju. Ayah MV, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana saya tahu? Sejak bintang malapetaka ini datang, mengganggu ketenangan seluruh keluarga kami. Ada apa sehingga begitu ramai? Jangan-jangan kakek Xia sudah meninggal, menggugat pembagian harta warisan. Liu Jie, kenapa kamu datang? Tentu saja, saya datang untuk memberitahu kalian berita baik. Keluarga Liu kami sudah mendapatkan dukungan penuh dari perhimpunan situ. Sekarang harus mengeluarkan 50 juta untuk mengakuisisi grup Xia kalian. 50 juta begitu banyak. Tanda tangani saja. Dengan keluarga Liu kami sudah bertarung selama bertahun-tahun. Sungguh menguntungkan kalian. Tuan Xia, jangan-jangan tidak mau menandatangani. Lagi pula perusahaan mengandalkan anak ini juga akan bangkrut. Jangan bermimpi. Grup Xia adalah hasil jeripaya kakek saya seumur hidup. Saya tidak mungkin setuju. Kakek Xia Hongyuan yang tua itu sudah mati semua. Keluarga Xia kalian, apa yang kalian miliki untuk melawan keluarga Liu saya? Jika kalian cerdas, cepat tanda tangani. Jika tidak, saya akan membuat orang-orang keluarga Xia kalian menderita, menghilang satu persatu. Kamu mengancam saya. Ancaman itu tidak ada artinya. Di belakang keluarga Liu kami adalah perusahaan situ. Saat ini berbeda dari masa lalu. Saya punya satu pertanyaan untukmu. Racun yang ada di tubuh kakek Xia, apakah itu kalian yang lakukan? Bagaimana kamu tahu? Saya tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Sangat baik. Qin Feng, berhenti. Kakek adalah kakekmu yang sebenarnya. Sekarang musuh ada di depan mata. Kamu tidak membalas dendam untuknya. Kenapa kamu menghalangiku? Cukup, kamu pikir kamu bisa berbicara besar di sini dan bisa membalas dendam untuk kakek? Membalas dendam itu perlu kekuatan. Bukan seperti kamu yang hanya akan membawa masalah. Saya tidak merasa saya membawa masalah. Hanya keluarga Liu yang biasa. Di mataku, hanya ada seperti keberadaan semut. Kamu. Sekarang,
keluar dari perusahaan. Kamu sekarang dipecat. Dipecat itu semudah itu, meskipun kalian tahu, kakek Xia dibunuh oleh keluarga Liu kami dengan racun. Lalu, apa masalahnya? Di belakang keluarga Liu kami, tapi ada dukungan dari perhimpunan situ. Apakah situ Merchant Association itu hebat? Kamu bencana. Kamu tidak perlu takut padanya. Tidak peduli seberapa kuatnya seseorang. Bagi saya, hanyalah makhluk kecil. Ketua asosiasi situ adalah Situ Nan. Dia bisa dengan satu kata dapat mengubah pemilik Yun Cheng. Tembakan besar hanya akan mendorong keluarga Xia kami ke dalam jurang yang tak terhindarkan. Situ Nan, Paman Xia, Situ Nan yang kamu sebutkan tadi. Apakah itu benar? Sekarang sudah terlambat untuk takut. Tuan Muda Liu, tenangkan diri. Keluarga Xia kami sama sekali tidak ada niat untuk berkonflik dengan Situ Merchant Association. Arti dari berlawanan, pergi dari sini. Jika ingin saya membiarkan kalian pergi, silakan, ambil barang berharga. Nak, alkohol industri 90 derajat. Jika kamu meminumnya sekaligus, aku akan membiarkanmu pergi. Ayah, masalah ini disebabkan olehnya. Ini sudah menjadi hukuman paling ringan. Apalagi yang kau inginkan? Qin Feng, cepat minum itu. Tidak boleh melibatkan keluarga Xia kami. Baik, bukankah itu berarti tidak melibatkan keluarga Xia? Seru. Anda, tangkap dia untukku. Bagaimana, Tuan Muda Liu? Apakah rasanya enak? Jangan mendekat. Aku punya perlindungan dari seorang pakar. Apakah pakar itu sangat hebat? Bocah, jangan terlalu berani. Dia adalah pakar itu. Selesai, Qin Feng. Kenapa kau belum memberi Tuan Muda Liu berlutut dan minta maaf? Telah menyinggung Tuan Muda Liu. Tidak bisa hanya dengan minta maaf. Tuan Muda Liu, apakah kau ingin kakinya atau kepalanya? Silakan perintahkan. Pertama, patahkan tulangnya. Aku akan menyiksanya perlahan. Apa yang terjadi dengan dunia ini? Seorang pakar biasa berani menantang aku. Jika kau punya kemampuan, ayo, tunjukkan kemampuanmu. Jika aku tidak bisa membunuhmu dengan satu jari, jika aku tidak bisa membunuhmu, anggap aku kalah. Apakah kau gila? Pakar Li adalah salah satu dari 3 teratas di kota Yun. 3 teratas dalam kekuatan bela diri. Dia menginjak-injak kaki. Seluruh kota Yun akan mengalami gempa bumi besar. Nak, kamu mencari mati. Sudah selesai, kali ini benar-benar selesai. Seluruh keluarga Xia. Siapa yang bisa menahan kemarahan seorang pakar? Qin Feng segera berlutut, sujud kepada Tuan Muda Liu untuk meminta ampun. Memohon agar dia membebaskan keluarga Xia. Sudah terlambat. Nak, pergi mati saja. Berhenti. Xia Hongyuan, kamu ternyata tidak mati. Berkat Tuan Muda Liu, saya yang tua ini tidak hanya tidak mati. Sekarang hidup dengan semangat. Tidak mungkin. Racun keluarga Liu tidak ada yang bisa mengatasinya. Tuan Muda Liu, keluarga Xia saya dan keluarga Liu kamu sudah bertahun-tahun bertarung. Sudah saatnya ada hasilnya. Kamu pulang dulu. Setelah itu, saya akan memberikan jawaban kepada ayahmu. Bagaimana? Baik, ini adalah kata-katamu. Nak, masalah ini belum selesai antara kita. Bagaimana dengan Xiao Feng? Kamu tidak apa-apa kan? Kakek tenang saja. Saya baik-baik saja. Kamu seharusnya tidak membiarkan mereka pergi. Qin Feng, jika bukan karena kakek yang turun tangan, kamu sudah mati tadi di tangan pakar bela diri Li. Kamu masih tidak puas? Jangan berpikir hanya karena ada kakek memberi dukungan padamu, maka kamu bisa bertindak semena-mena. Di kota awan, kakek juga tidak bisa melakukan segalanya. Apa yang kamu lakukan ini, cepat atau lambat, akan membahayakan keluarga Xia kita. Meskipun kakek tidak turun tangan, aku juga bisa menyelesaikannya dengan mudah. Beberapa semut ini, kamu benar-benar tidak bisa diselamatkan. Sudah cukup, masalah ini akan aku selesaikan. Qin Feng, pulanglah saja. Siapkan mobil untuk mengantarkanku ke rumah Liu. Ayah, ini adalah grup Xia kita, perusahaan di bawahnya. Game yang dikembangkan bernama 1000 tahun. Apa? Kakek pergi sendirian ke rumah Liu. Kenapa kamu tidak menghentikannya? Aku ingin kamu makan apa? Kakek benar-benar pergi ke rumah Liu. Itu tidak mungkin salah. Masalah ini adalah akibat perbuatanmu. Kamu cari cara untuk menyelesaikannya. Baik, aku akan menjemput kakek kembali. Dengan hanya mengandalkan Qin Feng, tidak mungkin bisa menyelamatkan kakek. Ayah, cepat pikirkan cara. Apa yang bisa saya lakukan? Di balik keluarga Liu ada asosiasi situ. Kamu tidak tahu siapa mereka. Karakter yang kejam seperti apa? Lalu bagaimana dengan kakek? Sudahlah, aku akan menemukan caranya. Menyelamatkan kakek.
Xia Hongyuan, kamu benar-benar berani mencariku. Lalu anak itu, kenapa tidak berani datang? Tuan Muda Liu, kepala keluarga Liu. Saya datang untuk menandatangani kontrak. Saya setuju untuk mengalihkan grup Xia. Dengan harga 50 juta. Diberikan kepada keluarga Liu. 50 juta. Ayah, apa yang kamu dengar dia katakan? 50 juta, kan? Jika tidak bisa, 20 juta juga bisa. Sebelum berbicara baik-baik denganmu, kamu tidak setuju. Sekarang, ingin kita mengakuisisi grup Xia. Apakah kamu mengira keluarga Liu kami adalah lembaga amal? Kecuali menyerahkan Qin Feng. Serahkan padaku untuk mengurusnya. Ini tidak bisa, ini benar-benar tidak bisa. Tuan Muda Liu, sebelumnya itu adalah impuls kecil Feng. Di sini, saya minta maaf padamu. Apa kamu tidak mendengar dengan jelas? Apakah kamu mengatakan sesuatu? Serahkan Qin Feng. Jika tidak, saya akan menghancurkan keluarga Xia kalian. Lalu, saya mengganggu cucu perempuanmu. Lihatlah tulang tuamu ini. Bagaimana kamu bisa bertahan di Yuncheng? Benarkah? Saya berdiri di sini hari ini. Saya ingin melihat bagaimana kamu akan memperlakukanku. Dia adalah ayah. Pemuda, mengapa kamu datang? Kamu seharusnya tidak datang. Kakek, saya datang menjemput Anda. Siapa yang melakukannya? Nak, kamu adalah Qin Feng, ya? Saya akan bertanya sekali lagi. Siapa yang melakukannya? Bagaimana dengan apa yang saya lakukan? Qin Feng, apakah kamu berani masuk sendirian ke rumah Liu saya? Nanti saya akan membuatmu tahu. Apa artinya hidup lebih buruk dari mati? Ayah, tolong selamatkan saya. Kamu benar-benar lucu. Apakah saya perlu memukul orang? Baiklah, saya akan melaporkannya pada Anda. Aku akan memukulnya. Sudah selesai. Pemuda, kamu seharusnya tidak begitu terbawa emosi. Apakah kamu benar-benar menganggap saya Liu Xiaolin? Sudah beberapa hari berpuasa. Sudah beberapa hari berdoa. Jadi, kamu adalah orang baik yang beriman. Grandmaster Li, pertama, ambil. Dua kakinya, cabut. Minta maaf kepada anak saya. Tuan Liu, tolong beri ampun. Ini semua adalah kesalahpahaman. Saya tidak ingin uang itu. Seluruh grup Xia akan saya berikan padamu. Tolong, biarkan pemuda itu pergi. Kakek, kita tidak perlu takut padanya. Di mataku, mereka hanyalah yang bisa dibunuh dengan mudah. Hanya serangga. Bingung? Kamu bingung ya? Di belakang Liu ada perhimpunan situ. Begitu kamu bergerak, masa depan hancur. Apa yang kita bayar sekarang? Hanya sekedar grup Xia. Kakek percaya padamu. Pasti bisa memimpin keluarga Xia. Bangkit kembali. Keluarga Xia pasti akan bangkit. Hanya saja, itu harus di atas mayat mereka. Sesuatu yang mencari mati. Pakar bela diri Li bergerak. Anak muda, hari itu aku membiarkanmu hidup. Itu karena kuburan nenek moyangmu mengeluarkan asap. Sekarang masih berani datang mencari mati. Maka saya akan memenuhi keinginanmu. Qin Feng, berhenti. Kamu, siapa sebenarnya kamu? Sudah lihat kan? Bagi saya, membunuh mereka seperti membunuh sekelompok semut, pria yang gegabah. Meskipun kamu mengalahkan pakar bela diri Li, lalu apa yang bisa kamu lakukan? Apakah kamu tahu kekuatan di balik keluarga Liu? Betapa menakutkannya. Saya benar-benar tidak mengerti. Saya jelas sudah membuktikan. Saya memiliki kekuatan untuk melindungi kalian. Kenapa kalian tidak percaya? Inilah yang kalian sebut perlindungan. Kamu hanya tahu berkelahi sepanjang hari, menciptakan masalah. Sejak kamu datang ke keluarga Xia kami tidak pernah mengalami sehari yang tenang. Tuan Muda Liu, tolong izinkan saya membawanya kembali. Saya pasti akan menangani ini sesuai hukum keluarga. Memberikan Anda jawaban yang memuaskan. Ayah tidak bisa membiarkan mereka lolos. Saya belum sebodoh itu. Hanya perlu mengucapkan beberapa kata, lalu ingin membawa orang pergi. Tidak ada jalan keluar, datanglah. Kalian ini mau melakukan apa? Hari ini, yang bisa keluar dari pintu besar ini, hanya mayat kalian. Halo, ketua situ. Sudah 10 tahun, Tuan Muda Sao. Kamu sebenarnya di mana? Ketua, baru saja dari grup Xia. Xia Yuancheng datang untuk meminta belas kasihan. Apa yang diminta oleh keluarga Xia? Sepertinya, ini tentang akuisisi keluarga Xia, kan? Orang-orang dari keluarga Xia datang. Mereka tidak tahu bahwa keluarga Liu sekarang tunduk pada saya. Apakah sudah bergabung dengan perusahaan situ? Tunggu, saya segera datang. Ketua, apa yang harus kita lakukan? Memukul anjing juga harus melihat pemiliknya. Apa hak keluarga Xia untuk itu? Menawar dengan saya, si Tunan. Kumpulkan orang-orang. Pergi ke kediaman Liu.
Ketua Situ, sudah dalam perjalanan ke sini. Berapa kamu? Bersiaplah untuk menerima kemarahannya. Kepala keluarga Liu, Anda sangat dermawan. Tolong biarkan Qin Feng pergi. Qin Feng, cepat berlutut. Minta maaf kepada kepala keluarga Liu. Kakek, Anda tidak perlu khawatir sama sekali. Ini, mereka akan karena hal-hal yang mereka lakukan. Membayar harganya. Ini, apakah Anda masih ingin berbuat onar sampai kapan? Kakek mengorbankan dirinya untukmu. Bahkan nyawanya bisa dipertaruhkan. Bisakah Anda menyimpan rasa harga diri Anda yang menyedihkan itu? Berlutut sekali saja. Hanya karena sekelompok semut ini, mereka pantas membuatku berlutut. Baik, kepala keluarga Liu. Masalah ini, keluarga Xia tidak bisa mengurusnya lagi. Hidup atau mati orang ini, tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga Xia. Sama sekali tidak ada hubungan. Saya hanya punya satu permintaan. Tolong biarkan kakek saya pergi. Saya sudah bilang, hari ini tidak ada yang bisa pergi. Ketua Situ sudah tiba.